Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam yang Tuhan telah berikan bagi kita masing-masing. Salam berkat sahabat orang muda dan seluruh orang tua yang kami kasihi. Saya sangat bersyukur karena waktu yang telah diberikan pada saat ini, dan dengan kemurahan Tuhan kita dapat bersama-sama belajar bagaimana kita dapat sukses dan semakin sukses dapat bertahan dalam situasi sekarang ini. Bukan menggurui, tetapi kita sama-sama belajar. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat melalui pelajaran yang singkat pada malam ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, memberikan hikmat pengetahuan, terlebih pemahaman ketika kami akan belajar bersama. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi berkat bagi seluruh orang muda, orang tua yang kami kasih. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya awali pelajaran kita pada malam ini dengan sebuah joke. Ini berbicara tentang beberapa orang yang berdua yang mencari pekerjaan. Mungkin sahabat orang muda atau kita pernah berdoa kepada Tuhan untuk minta pekerjaan. Dan tentunya kita buat kriteria ketika kita meminta pekerjaan kepada Tuhan sesuai dengan bidang kepahaman yang kita miliki. Ada yang berdua seperti ini. Jadikan aku hanya duduk goyang-goyang kaki, bisa dapat rezeki. 2 tahun kemudian, ia mendapatkan pekerjaan seperti kriteria yang minta. Akhirnya ia dapat pekerjaan menjadi tukang jahit. Duduk dengan goyang-goyang kaki. Ia mendapatkan pekerjaan. Lalu ada yang berdua. Ia mencari pekerjaan juga. Jadikan aku orang yang hanya dengan duduk diam, uang mendatangi aku. Ini lebih luar biasa. Tadi duduk, goyang-goyang kaki, dapat rezeki. Sekarang ada yang berdua. Ia meminta supaya ia hanya duduk diam, tapi uang datang ke mejanya. Kira-kira jadi apa dia? 1 tahun kemudian, ia menjadi penjaga toilet umum. Di mana setiap orang masuk ke toilet dan keluar, maka orang akan berikan uang. Luar biasa. Ada yang meminta, aku ingin memerintah orang kaya dan mengatur mereka dengan luasa, dengan kuasaku. Inilah permintaannya dalam doanya ketika mencari pekerjaan. 3 bulan kemudian, ia menjadi tukang parkir. Luar biasa. Mobil orang kaya, semuanya diatur kiri kanan, maju mundur. Ada yang berdua, jadikan aku banyak pengikut dan dikerumuni. Luar biasa, ini public figure. 1 tahun kemudian, ia menjadi peternak bebek. Karena kemana saja ia berjalan, bebek mengikuti dia. Lalu ada yang berdua, jadikan aku seorang yang berwibawa. Tatapanku disegani orang, setiap yang bertemu merasa sungkan. Tidak lama kemudian, ia menjadi debt collector. Sahabat orang muda dan orang tua yang kami kasihi, tentunya kita punya harapan, tentunya kita punya doa-doa dalam situasi dan keperluan kita masing-masing. Ini hanyalah sebuah joke, kiranya kita dapat terberkati dan tersenyum hari ini merupakan satu berkat bagi kita masing-masing. Judul pembahasan kita pada malam ini adalah bahasa iman. Apakah hubungan antara bahasa iman dengan kemampuan kita untuk bertahan atau untuk menggapai kesuksesan atau ingin semakin sukses kembali? Sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lanjutkan, saya senang dengan yel-yel berikut ini. Boleh buka mic, baik orang muda maupun orang tua kami, boleh buka mic. Ketika saya mengatakan Allahku luar biasa, sahabat orang muda boleh mengatakan masalahku biasa-biasa, atau orang tua juga boleh bersama-sama. Kita buka mic dan mengatakan masalahku biasa-biasa. Sudah siap? Ketika saya mengatakan Allahku luar biasa, semua kita yang hadir di ruang Zoom mengatakan masalahku biasa-biasa. Sebaliknya, ketika saya mengatakan masalahku biasa-biasa, dan kita di ruangan Zoom boleh mengatakan Allahku luar biasa. Siap? Ya, kita mulai. Allahku luar biasa. Masalahku biasa-biasa. Masalahku biasa-biasa
Allahku luar biasa. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kedua kalimat ini. Allahku luar biasa. Luar biasa. Masalahku biasa. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salah biasa. Bayangkan jikalau kalimat ini setiap hari kita ucapkan. Ketika bangun pagi kita mengucapkan Allahku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kegelisahan, ketika punya rasa takut, kekecewaan, ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mengatakan Allahku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Akan ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini bukan jimat. Ini bukan jimat, tetapi perkataan kita akan mempengaruhi tubuh kita. Mari kita lihat, apa hubungan antara bahasa iman. Jangan lama pulang loh ya. Benar. Iya. Apa itu bahasa iman? Bahasa iman adalah perkataan yang kita ucapkan karena iman. Saya memiliki iman, maka iman yang saya miliki ini saya keluarkan dengan perkataan kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita muncul. Ketika kita perkatakan iman kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan power. Iman bertumbuh dan iman berkuasa ketika kita mengucapkannya di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang luar biasa yang Yesus ulangi beberapa kali di dalam kitab Matius. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini? Ia kembali ulangi. Dalam Matius pasal 21 ayat 21, peristiwanya berbeda. Dalam Matius pasal 17 ini ketika murid-murid tidak dapat melakukan mukjizat. Di dalam Matius pasal 21, ketika Yesus mengutuk pohon ara. Dua peristiwa yang berbeda, tetapi ada satu penekanan yang sama ketika Yesus memberikan jawaban kepada murid-murid. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tertancapkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Mari kita lihat apa Yesus katakan dalam kedua ayat dalam situasi yang berbeda ini. Kamu dapat berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, benda mati yang besar. Ini merupakan satu metafora yang Yesus katakan, gambaran. Pindahlah dari tempat ini ke sana. Bayangkan satu benda dapat bergerak oleh karena kuasa yang diucapkan berasal dari iman. Kalau makhluk hidup bergerak memang itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau benda mati kita dapat gerakkan dengan ucapan kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena ada kuasa iman ketika kita mengucapkan. Inilah satu perumpamaan, satu gambaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mengapa mereka tidak berhasil melakukan mukjizat? Mengapa murid-muridnya heran ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lihat kering sampai ke akar-akar. Oleh karena Yesus memiliki kuasa dalam perkataannya. Dan Yesus menekankan ini. Kamu pun dapat melakukannya. Sahabat orang muda dan kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Allah telah mengaruniakan kepada kita iman. Iman yang memiliki kuasa ketika kita ucapkan. Bukan iman takabur. Iman adalah percaya kepada segala sesuatu.
Dan kita percaya akan terjadi sekalipun kita tidak melihat. Oleh karena kita memiliki iman, maka kita sanggup mengucapkannya, dan kita percaya apa yang kita ucapkan yang lahir dari iman akan menjadi satu wujud nyata, sekalipun kita belum melihat. Ini kelihatannya mustahil dapat menggerakkan, memindahkan satu benda mati, sekalipun di satu gambaran. Tetapi Yesus katakan, tak ada yang mustahil bagimu. Penekanannya di sana, tidak ada yang mustahil jikalau kita percaya dan mengucapkan. Hamba Tuhan, Ellen G. White memberikan komentar, memberikan pemahaman sehubungan dengan apa yang dikatakan sehubungan memindahkan gunung. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 40. Jika engkau memiliki iman seperti itu, engkau akan berpegang pada sabda Allah dan pada segala alat yang dapat menolong yang telah ditentukannya. Dengan demikian, imanmu akan dikuatkan dan akan membawa pertolongan kuasa surga kepadamu. Rintangan-rintangan yang ditumpahkan oleh setan kepada jalanmu, meskipun tampaknya tidak mungkin diatasi seperti bukit, akan lenyap di hadapanmu. Tuntutan iman, tidak ada yang mustahil bagimu. Apakah gambaran daripada gunung-gunung yang dapat berpindah, yang dapat ditancapkan ke laut, itu merupakan gambaran daripada rintangan-rintangan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kelihatannya sebesar gunung yang tidak mungkin untuk kita lalui, yang tidak akan mungkin kita dapat lewati, yang tidak mungkin akan kita singkirkan. Tetapi ketika kita memiliki iman, dan kita memperkatakannya, aku sanggup melewatinya, aku akan melepaskan diri dari masalah ini. Dengan pertolongan Tuhan, aku akan selamat, aku akan berhasil, dan aku akan meraih kesuksesan. Aku akan bertahan dalam situasi-situasi sulit ini. Hamba Tuhan mengatakan, tak ada yang mustahil bagimu ketika perkataan itu dilahirkan karena kita memiliki iman. Apa itu bahasa iman? Selain merupakan ucapan, ada 5 hal yang akan menjadi berkat bagi kita sehubungan bahasa iman. Yang pertama, bahasa iman adalah memperkatakan firman Allah. Sahabat orang muda dan orang tua yang kami kasihi, rumus Tuhan untuk sukses, Ia sampaikan kepada Joshua, seorang pemimpin yang baru menggantikan seniornya Musa, yang Tuhan izinkan beristirahat. Nasihat Tuhan kepada Joshua yang dicatat dalam Joshua pasal 1 ayat 8. Dalam pelajaran pada malam ini kita akan mempelajari beberapa tokoh dalam Alkitab, para pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka bertahan dalam situasi sulit, bagaimana mereka menggunakan iman mereka dan memperkatakannya, dan mereka memperoleh keberhasilan, dan bagaimana mereka keluar dari masalah. Bahasa iman adalah memperkatakan firman Allah. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa. Apa yang Allah katakan kepada Joshua dalam kepemimpinannya membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tidaklah mudah bagi Joshua menggantikan Musa, sang senior, yang lebih berpengalaman, seorang yang sangat lemah lembut, memiliki kepemimpinan yang sukses membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, hampir tiba di tanah Kanaan. Tidaklah mudah. Mungkin sahabat orang muda ketika dipromosikan untuk memiliki satu jabatan strategis, satu pekerjaan yang penting menggantikan senior kita, mungkin ada yang berpikir, ini masih muda, kurang berpengalaman, tidak kompeten. Mungkin situasinya hampir sama dengan Joshua. Tapi firman Tuhan katakan kepada Joshua, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Mungkin orang memandang kita sebelah mata karena kita masih muda, kurang berpengalaman, pendidikan tidak seperti sebelumnya, atau lain sebagainya. Ketika kita dipercayakan satu pekerjaan, satu pelayanan,
Kita percaya ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang lahir dari iman, kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ia katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Tentunya kita akan sanggup memperkatakan firman Tuhan kalau kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita akan dapat memperkatakan firman Tuhan berdasarkan iman kita jikalau kita punya waktu untuk menyelidiki, membaca, dan menghafalkan firman Tuhan. Kita tidak akan sanggup memperkatakan firman Tuhan padahal kita tidak pernah mengisi hati kita, pemikiran kita dengan firman Tuhan. Sahabat orang muda dan orang tua yang diberkati oleh Tuhan, mari luangkan untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ini akan memberikan keberhasilan bagi kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam situasi sulit akan memberikan kekuatan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam pergumulan kita, akan membuka jalan bagi kita. Firman Tuhan katakan kepada Joshua, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Kita melihat hasilnya. Joshua tiba di tanah Kanaan. Dan sepanjang Joshua hidup di tanah Kanaan, orang Israel menjadi takut akan Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar. Joshua menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika ia memperkatakan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Matius pasal 4, ayat 4, Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mempraktikkan ketika ia memperkatakan firman Tuhan ketika ia dicoba. Yesus memberikan satu pelajaran penting bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi pencobaan. Yesus memperkatakan firman. Mengapa? Oleh karena Yesus memiliki waktu untuk membaca firman. Sehingga ketika ia menghadapi pencobaan yang luar biasa, ia dapat keluar sebagai pemenang oleh karena Yesus memperkatakan firman di dalam pencobaan tersebut. 3 kali Yesus dicobai. Ketiga kalinya ia memperkatakan firman, ada tertulis. Ini menjadi satu berkat bagi kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi godaan dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita, kita perlu memperkatakan, ada tertulis. Sehingga kita akan mendapatkan kekuatan, sehingga kita akan mendapatkan jalan keluar, dan kita akan mendapatkan berkat Allah dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, bahasa iman adalah perkataan yang membangun dan menghidupkan. Sering sekali kita mendengarkan ada banyak orang menggunakan perkataannya, melemahkan. Sering sekali ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa, kamu tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang baik dari dirimu. Mengapa ada seseorang yang tidak dapat dipromosikan untuk satu pekerjaan? Padahal sebenarnya dari segi usia, dari segi pendidikan, segi lamanya, ya sebenarnya sudah cocok untuk dipromosikan pada jabatan pekerjaan tersebut. Mengapa? Mungkin karena perkataannya tidaklah tepat. Coba bayangkan, kalau kita adalah seorang pimpinan, bawahan kita yang pintar, yang bagus dalam pekerjaannya, tetapi perkataannya tidak baik kepada sesama teman bekerja, perkataannya tidak baik kepada pimpinan di perusahaan tersebut. Perusahaan sudah membuat sesuatu yang baik, tetapi ia selalu mengkritik. Mengkritik bukan membangun, tapi mengkritik untuk menjatuhkan. Ia selalu melihat sesuatu yang tidak baik. Bagaimana orang dapat bekerja sama dengan dia ketika perkataannya menjatuhkan, negatif, dan lain sebagainya. Ada contoh di dalam Matius pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus katakan. Yesus adalah seorang yang penuh dengan perkataan yang menghidupkan dan membangun. Kita dapat melihat dalam pelayanan Yesus kesempurnaan dalam perkataannya bagi setiap orang. Orang yang lemah merasa dikuatkan oleh karena perkataan Yesus yang membangun. Orang yang disisihkan di tengah lingkungan mereka
mendapatkan pengharapan ketika Yesus mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang menghidupkan di dalam kehidupan mereka. Mohon maaf saya potong pendeta. Slide-nya tidak jalan. Oke, Tidak bergerak slide-nya pendeta. Mohon maaf ya. oke, saya stop dulu. Oke, Oke. sorry. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, boleh di slideshow pendeta supaya lebih besar. Sudah ya? Tampilannya supaya lebih besar boleh di slideshow. Oh sudah, ini sudah. Oh Itu sudah ya, belum. tapi di sini belum Oke, muncul kembali. itu. Saya bantu ya Pak Pen. Boleh? Nanti boleh ditutup dulu screen-nya. Jadi di PowerPoint-nya di slideshow dulu, nanti pada saat di share screen, nanti diklik di advance. Jadi di advance nanti ada portion of screen. Langsung diklik ke situ pendeta, jadi otomatis muncul dia. Jadi PowerPoint-nya sudah di slideshow-kan dulu, kemudian di share screen, nanti muncul ada di sebelah di atas basic and advance, nanti advance baru masuk ke portion of screen. Sudah expand, masuk ke Portion portion of screen. nggak ada ini. Nggak Nggak ada. nggak ada ya, yang di samping komputer audio pendeta nggak ada ya? Tunggu dulu. Langsung di apa aja yang nanti sudah stop screen, share screen pendeta, kemudian nanti tekan yang sudah diperbesar. Itu langsung otomatis bisa slideshow. Oh, Iya, gitu ya? Ya. Ini sudah bisa? Oke, sudah muncul pendeta. Oke, sudah ya? Oke, sudah puji lebih Tuhan. mantap. Terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah perkataan yang membangun dan menghidupkan. Efesus pasal 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Sahabat Korong Muda, ketika kita ingin menambah sahabat, teman, tentunya kita harus memakai perkataan yang membangun, bukan mencela, bukan menghina, bukan menyakiti, menyinggung. Tetapi pakailah kata yang membangun, sehingga orang akan merasa senang, merasa nyaman dengan kita. Ketika kita sebagai seorang karyawan, pakailah perkataan kita sebagai perkataan yang membangun bagi teman, rekan kerja kita, maupun bagi pimpinan kita. Sehingga kita akan disenangi, disukai. Bukan mencela, mengkritik mereka atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karena perkataan yang membangun akan memberikan kehidupan dan kita akan disenangi. Kenapa? Oleh karena iman kita telah membangkitkan kuasa bagi kita untuk membangun setiap orang lain yang lemah untuk mendapatkan kekuatan. Yang saat menghadapi kesulitan, mereka akan mendapat kehidupan. Demikian juga dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita dapat memperkatakan perkataan yang membangun. Aku bisa. Ini pelajaran Kamis malam lalu ya oleh Ibu Mesika. Ya, kita bisa. Satu perkataan yang membangun. Daripada kita mengatakan saya tidak bisa, saya lemah, saya bodoh dan segala macam, ini akan membuat kita semakin lemah dan tidak akan efektif di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita. Yang ketiga, bahasa iman adalah ucapan doa.
dan harapan. Sering sekali ketika ada sahabat kita, baik di grup-grup media sosial kita, atau di grup WA mengatakan, tolong doakan. Ada sama sekali yang melihat, hanya lihat cetan saja tanpa memberi respon. Mungkin mereka sudah mendoakan, puji Tuhan. Lalu ada yang mengucapkan, kami turut mendoakan supaya cepat sehat. Coba bayangkan ketika kita ada posisi mereka yang punya pergumulan masalah lalu minta didoakan, lalu tidak ada seorang pun yang menanggapi. Bayangkan bagaimana perasaan kita. Demikianlah tentunya mungkin perasaan sahabat, teman kita, keluarga kita ketika ada orang yang meminta didoakan dalam situasi sulit mereka, tapi kita tidak mendoakan mereka, tidak mengucapkan kata-kata harapan. Bayangkan sudah terpuruk, semakin terpuruk, sudah lemah, makin lemah, sudah sakit, bertambah sakit oleh karena tidak ada orang yang mengucapkan doa-doa mereka. Tapi ketika ada seorang mengatakan, tolong doakan kami, kita cepat respon secara pribadi, berdoa sejenak, lalu menchat, kami mendoakan supaya Tuhan bukakan solusi. Kelihatannya sederhana, tetapi memberi dampak yang luar biasa bagi seseorang. Memberi dampak bagi kita ketika kita turut serta mendoakan orang yang dalam masalah, ternyata memberi pengaruh bagi kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Ternyata memberi berkat bagi kita. Ya. Ada satu hal yang luar biasa dalam kisah mukjizat yang Yesus lakukan dalam Markus pasal 5 ayat 28. Seorang wanita yang mengalami pendarahan yang sudah cukup lama. Ketika ia melihat Yesus dikerumuni oleh orang banyak, ia katakan demikian, ia berkata, sebab katanya, ia ucapkan ini. Ia katakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ketika katakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, apakah ia sudah jamah jubah Yesus? Belum. Apakah ia sudah sembuh? Belum. Tetapi ketika ia ucapkan dari iman di dalam doa dan harapan, maka ia buat satu action, tindakan. Ia pergi menjumpai Yesus hanya dengan menjamah sekali saja, luar biasa, sekali saja ia jamah jubah Yesus, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia sembuh seketika dan ia merasa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya oleh karena perkataan iman yang diucapkan di dalam doa dan harapan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada banyak orang, termasuk murid-murid, yang sering menjamah jubah Yesus tapi tak mengalami kuasa. Mengapa? Oleh karena tidak diucapkan dengan iman. Oleh karena jamahan tersebut bukan berdasarkan iman. Ayat ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Ini luar biasa. Tidak dapat dijelaskan bagaimana hubungan antara menjamah jubah, maka penyakit pendarahannya berhenti, sembuh. Ia mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak dapat dijelaskan. Tetapi Alkitab mencatat, dan ini fakta, kita imani. Ketika ia mengucapkan di dalam iman dan ia berdoa, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba bayangkan sahabat orang muda dan kita sekalian, ketika kita mengucapkan di dalam iman, berdoa dan berharap kepada Tuhan, aku akan bisa melakukan tugas dan aku akan berhasil. Aku akan sehat dengan pertolongan Tuhan. Aku akan mendapatkan jalan bagi setiap masalah oleh karena Tuhan. Besok hari saya akan mendapatkan berkat Tuhan. Besok hari saya akan mendapatkan pemulihan. Hari ini saya mendapatkan semangat. Maka kita akan mendapatkan bukan karena takabur, tapi karena kita mempercayai di dalam iman kita. Oleh karena Alkitab sudah memberikan banyak bukti. Lalu yang keempat, bahasa iman adalah ucapan syukur. Daripada kita mengucapkan persungut-sungutan, daripada kita menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang tidak mendatangkan berkat, persungut-sungutan, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan ucapan syukur menjadi kata-kata
dalam bahasa iman kita. Bangun pagi, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup. Kita pergi bekerja, puji Tuhan, hari ini saya dapat bekerja. Ketemu dengan sahabat, terima kasih, engkau telah merespon WA saja. Tersenyum mengatakan, terima kasih, engkau telah melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih telah menolong. Mari lakukan sesuatu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, sampaikan terima kasih. Ketika kita menikmati berkat Tuhan, sampaikan ucapan syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Bukan persungut-sungutan. Sekalipun kita contohnya menghadapi sesuatu, menerima sesuatu seperti yang tidak kita harapkan. Tetapi coba ganti persungut-sungutan, keluh kesah dengan ucapan syukur. Ini akan membuat sesuatu yang berbeda dalam kita menghadapi pergumulan. Ini akan membuat kita sesuatu lebih semangat untuk menghadapi tantangan. Lukas pasal 17 ayat 15. Kisah 10 orang yang berpenyakit kusta yang menjumpai Yesus untuk disembuhkan. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Lalu Yesus katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu. Firman Tuhan mencatat, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tujuan mereka adalah menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Apakah mereka sudah sembuh atau tidak. Di perjalanan, mukjizat Yesus terjadi. Mukjizat Yesus lakukan terjadi. Mereka sembuh dari penyakit kusta. Pada zaman itu belum ada obat untuk penyakit kusta. Tetapi mukjizat terjadi, dan salah seorang ini ia melihat, wah, perubahan pada kulitnya. Ia melihat ada sesuatu tenaga baru. Dan ia meyakini ia sembuh. Ia tidak perlu lagi memeriksakan diri kepada imam-imam. Ia kembali. Ia berbalik arah. Kembali kepada Yesus. Ia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dan lebih luar biasanya lagi. Lukas 17:16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kelihatan orang Yahudi adalah orang yang takut akan Tuhan, umat pilihan Allah, tetapi orang Samaria dianggap orang Yahudi adalah orang berdosa, tidak patut untuk bersahabat berteman dengan mereka. Tetapi justru orang yang dianggap tidak beriman, justru inilah yang datang kepada Yesus mengucap syukur. Sehingga Yesus tanya, mana 9 lagi? Bukankah kamu 10 orang? Maka di ayat terakhir Yesus katakan, imanmu yang menyembuhkan. Ketika ia mengucap syukur, ada iman. Mengapa? Oleh karena ia mengakui dan menyatakan dengan sadar bahwa kesembuhannya itu bukan karena usahanya. Kesembuhannya itu semata-mata oleh karena Tuhan. Dan imanlah yang menyanggupkan ia untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, itu bukan oleh karena kehebatan, kebolehan kita, kepintaran kita, atau kecakapan kita. Kita bangun pagi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hari ini dapat berkumpul, melakukan Zoom meeting ini adalah atas kasih karunia Tuhan. Dan sewajarnya dan sepatutnya memang kita selalu mengucap syukur. Karena itu adalah bahasa iman orang percaya. Dan ini akan memberi dampak dalam kehidupan kita, dalam perjalanan karir kita, dalam hubungan kita, dalam menghadapi situasi-situasi. Yang terakhir, ucapan berkat. Bahasa iman adalah ucapan berkat. Kejadian 12 ayat 3. Yesus berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini sangat menarik sekali, sahabat orang muda. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, satu janji yang luar biasa. Allah katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Contoh, seandainya saya hidup pada zaman Abraham, saya berdoa bagi Abraham supaya diberkati oleh Tuhan. Apa yang saya dapat? Maka saya diberkati oleh Tuhan. Ketika saya berlaku curang kepada Abraham, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Ketika saya mengutuki Abraham, maka saya akan mendapatkan kutuk. Lihat, ada suatu hubungan yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan berkat bagi orang lain, tanpa sadar berkat itu bagi kita.
Ketika kita mengutuk orang lain tanpa sadar, justru kutuk itu datang kepada kita. Sering kita mendengar ketika kita menunjuk kesalahan orang lain tanpa sadar, kita sedang menunjuk kesalahan kita sendiri. Ketika kita mengucapkan kata-kata berkat, sebenarnya berkat itu semakin melimpah bagi kita. Semakin banyak kita ucapkan ucapan berkat bagi orang lain, maka semakin banyak berkat Allah yang akan datang bagi kita. Mengapa kita tidak mau menerima berkat lebih banyak? Mari ucapkan kata-kata berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati engkau, engkau akan berhasil, Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka disuruh pergi untuk berdua-duaan. Lukas 10:5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ini kelihatan sesuatu yang sederhana. Kita melihat biasanya kita sebagai orang Kristen menulis satu tulisan di atas palang pintu kita, Shalom, damai sejahtera. Bayangkan ketika kita datang ke rumah orang, Shalom, damai sejahtera. Ketika kita datang ke kantor kita, Shalom, damai sejahtera. Ketika kita pulang ke rumah kita, Shalom, damai sejahtera. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, Shalom. Ketika kita dalam pertemuan, Shalom. Bayangkan ketika ucapan berkat kita, damai sejahtera itu diterima. Bayangkan, seandainya kita mengalami damai sejahtera semua yang ada di Zoom meeting ini, apakah kita tidak diberkati? Apakah kita tidak merasakan sukacita? Apakah kita tidak merasakan kenikmatan berkat Tuhan ketika semua mengalami damai sejahtera? Kita tidak dirugikan, kita tidak berkekurangan uang, waktu kita atau kesempatan kita ketika mengucapkan berkat bagi orang lain. Justru kita mengucapkan berkat, justru kita akan mendapatkan bahkan bertambah berkat. Mengapa sangat sulit untuk mengatakan ucapan berkat bagi saudara-saudara kita? Mengapa sulit untuk menyampaikan berkat bagi mereka? Padahal itu akan membawa berkat bagi kita masing-masing. Ya. Katakanlah kepada pasangan kita, suami kita, atau istri kita, atau sahabat kita, anak kita, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau menjadi anak yang baik. Tuhan memberkati engkau menjadi suami yang setia. Tuhan memberkati engkau menjadi istri yang takut akan Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan menjadi karyawan yang berprestasi. Saya diberkati oleh Tuhan menjadi seorang murid yang takut akan Tuhan, menjadi murid yang menurut. Saya diberkati oleh Tuhan menjadi seorang pekerja yang bertanggung jawab. Saya diberkati oleh Tuhan sebagai seorang pimpinan. Saya diberkati oleh Tuhan sebagai seorang bos, dan segala macam. Lalu ucapkan juga berkat bagi pimpinan kita, bagi teman-teman dan sahabat kita. Dan kita melihat ketika mengatakan, Tuhan memberkati pimpinan kami, perusahaan ini semakin maju. Ketika perusahaan semakin maju, kan kita juga mendapatkan berkatnya. Daripada kita kata, dikutuk Tuhanlah perusahaan kami ini. Kita juga mendapatkan akibatnya. Suatu kali ada seorang yang berkata kepada saya, ketika saya menjadi seorang PS di salah satu tempat, tinggal di rumah sederhana, lantai tanah, dengan dinding papan. Jadi rumah ini couple, saya satu rumah, di sebelah lagi ada Kali ada gangguan pada jaringan pendeta, mohon kita tunggu sebentar. Baik, perlu kami ingatkan Bapak Ibu menunggu jaringan pendeta stabil. Setelah pemaparan selesai nanti, kita membuka ruang diskusi. Nanti boleh menyampaikan melalui room chat maupun raise hand. Baik, silakan Pak Pendeta. Tadi terputus. Karena bagian terakhir. Jadi ketika Bapak ini mengatakan, saya mendoakan supaya engkau gak diangkat jadi pendeta. Saya berpikir, apa yang saya lakukan? Apakah saya harus merespon dengan emosi? Apakah saya membalas dengan kata-kata umpatan?
Saya minta petunjuk pada Tuhan. Akhirnya saya keluar dari rumah, lalu datang ke pintu Bapak inilah saya katakan demikian. Saya berdoa kepada Tuhan supaya doa Bapak tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu saya pulang. Beberapa saat kemudian saya keluar dan pindah dari tempat itu. Ia katakan itu tahun 2007. Ya, tahun 2007 saya keluar 2007 akhir. Lalu 2010 ya, Tuhan percayakan dan kami diangkat menjadi seorang gembala pendeta. Lalu bertemu dengan seorang rekan kerja di mana ia mengajar. Lalu saya katakan demikian, Bu, masihkah Bapak itu di situ? Tolong sampaikan, saya sekarang sudah menjadi pendeta. Doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan serangan sesuatu yang tidak baik, saya merasa tidak perlu dibalas. Mari ucapkan doa yang lain agar kita mendapatkan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kita mendapatkan sesuatu seperti yang kita harapkan di dalam iman kita. Mari ucapkan kata-kata berkat bagi keluarga kita, bagi teman sekerja kita, bagi sahabat kita, atau bagi siapapun. Di dalam iman, kita akan melihat keajaiban yang kita akan dapatkan dalam ucapan kata-kata berkat kita. Kita akan mendapatkan kesuksesan yang lebih baik, kita akan sanggup menghadapi situasi yang sulit, demikian juga sahabat dan teman-teman kita. Kiranya berkat Allah menjadi bagian kita, sahabat orang muda, marilah kita membiasakan diri dalam mengucapkan bahasa iman dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, pelajaran yang sangat bagus yang kita boleh dengarkan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Nikodemus Ginting. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelajarannya. Dan pada saat ini kita membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan melalui room chat maupun raise hand. Dan untuk menunggu pertanyaan yang masuk, kita ada sedikit mengumumkan mengenai kelas kita ini. Jadi kita mengadakan setiap malam Kamisnya kelas Success and Survival Class, di mana dengan topik besarnya hari ini sulit, besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi sinar matahari. Di mana pembicaranya yaitu Bapak Pendeta Devi Politon, Ibu Mestika Retina Tampubolon, Bapak Pendeta Nikodemus Ginting, Bapak Effendi Sinukaban, Bapak Elvin Tobing, Bapak Yakobus Sinaga, Bapak Loran Napitupulu, Bapak Lukas Purba, Ibu Sofia Tambunan, dan Dr. Ruben Supit. Jadi, kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman orang muda yang boleh hadir pada malam hari ini, boleh bergabung bersama kita pada malam Kamis, dan dengan ID Zoom kita yang terbaru, 923-139-777 tanpa paskoda. Jadi kami berharap Bapak Ibu boleh menyimpan ID Zoom kita supaya pada hari Kamis mendatang boleh dapat bergabung bersama kita dalam acara kita. Dan kita persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, mari kita gunakan waktu kita kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Kita persilakan. Di sini saya mau coba pancing dulu ya. Ada yang open cam, Ibu Dosmaria Napitupulu. Barangkali ada mau menyampaikan pertanyaan Ibu, boleh langsung di-unmute saja. Baik, Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Ibu. Silakan Bu. Selamat malam bagi kita semua. Teristimewa kepada Pendeta Nikodemus Ginting, cucu saya itu sangat-sangat mengesankan, mengajari kita bagaimana kita mengatakan terima kasih kepada sesama, apalagi mengatakan terima kasih kepada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi, kalau kita tahu Tuhan itu yang Maha Pengasih, yang memberikan segala sesuatu,
Kenapa susah kita untuk berterima kasih kepada Dia? Setiap kita terbangun pagi, setiap kita terbangun tengah malam, dan kapan saja. Nah, kepada sesama manusia yang kita sama-sama tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak perlu merasa lebih hebat daripada teman kita. Kalau kita anggap semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, kenapa juga kita sulit mengatakan terima kasih? Katakan terima kasih jika ada sesuatu yang memang patut kita katakan terima kasih. Makanya tadi saya katakan, wah, cucu saya ini Pendeta Nikodemus Ginting, terima kasih atas firman Tuhan malam ini. Terima kasih Opung, sehat, panjang umur, luar biasa. Baik, Ya, terima sebenarnya saya kurang sehat ini. Tapi karena saya tertarik dan selalu saya diam, hanya saya mendengar. Terima kasih buat semua. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Baik, di sini saya lihat tadi ada Ibu dari keluarga Ermalau. Barangkali ada mau menyampaikan pertanyaan Ibu, kita persilakan. Boleh langsung di-unmute Ibu. Silakan Ibu langsung di-unmute. Maaf Bu, suaranya belum di-unmute, silakan di-unmute dulu Bu. Oke, silakan Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya merasa dikuatkan oleh karena khotbah Bapak N. Ginting, yaitu di balik kesusahan ada kesuksesan. Saya kadang-kadang oleh karena banyak masalah di masalah, saya sepertinya ada keputusasaan, tetapi saya percaya kepada Tuhan. Doa-doa kita semua dijawab oleh Tuhan. Biarlah ya selalu saya bawa apa di dalam doa, yaitu suami saya dalam sakit penyakit, biar tambah dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya, dan juga Bapak N. Ginting semakin dipakai Tuhan di mana saja. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Malau. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Di sini ada Ibu Perangin Angin yang open cam. Barangkali mau ada menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di-unmute. Mungkin Kak Tri ini nggak mau merepotkan pendeta kali ini. Iya ya. Baik. Barangkali sudah pada ngerti Pak Pen. Sudah paham untuk pelajarannya. Nah, untuk itu saya mau bertanya, untuk membuka pertanyaan pertama ya. Di sini mengucap berterima kasih. Nah, bagaimana kita menerapkan kasih atau mengucapkan terima kasih kepada musuh kita, Pak Pendeta? Mungkin itu saja. Wah, luar biasa ini. Bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada musuh kita, padahal hati tidak damai ya. Iya, benar. Jadi kembali memang Yesus berkata ini, berdoalah bagi musuh-musuhmu, berdoalah bagi orang yang melukaimu. Ya, jadi kembali memang sebelum kita dapat mengucapkan terima kasih, yang pertama kita harus memulihkan hubungan kita dengan orang yang bersangkutan.
Ketika kita mengucapkan terima kasih hanya di bibir saja, tetapi tidak dari hati yang tulus, itu juga kurang bermanfaat atau berfaedah bagi kita ataupun bagi orang yang bersangkutan. Ya. Ada orang yang mengucapkan terima kasih tapi buang muka, tidak mau bersalaman, contohnya kan. Ya. Jadi memang yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita, itulah sebabnya kita harus mau berdoa dulu bagi Tuhan, kepada Tuhan untuk hubungan kita dengan orang yang kurang baik. Ketika kita sudah diberikan kedamaian oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk dapat bertemu dengan Dia, maka kita akan mantap dapat mengucapkan terima kasih, dapat berkomunikasi dengan beliau. Ada seperti ini pengalaman yang saya pernah lihat. Sebenarnya sudah punya niat untuk berdamai dengan orang tersebut, sudah ada niat. Tetapi ketika bertemu dengan orang itu dan berbicara, akhirnya muncul masalah baru. Akhirnya terjadilah pertengkaran, padahal tadi niat untuk berdamai. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih pun tidak jadi-jadinya. Oleh kenapa? Oleh karena muncul masalah baru. Jadi memang kita harus pertama mohon kekuatan dari Tuhan bagi musuh kita dan diberikan damai sejahtera dapat memaafkan dan mengampuni mereka. Dan diberikan kekuatan untuk dapat berbicara kepada yang bersangkutan. Sehingga kita dapat mengucapkan terima kasih kita bagi mereka. Itu sedikit yang saya dapat sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Dan di sini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak S. Manalu. Selamat malam Pak Pendeta, mohon izin penjelasan. Mengapa kita perlu mengatakan Tuhan memberkati? Bukankah Tuhan tahu siapa yang harus diberkati? Maaf Pak Pendeta, jadi kesannya jadi kita yang seperti mengatur Tuhan. Mohon dibantu Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak S. Manalu ya. Jadi bukan dalam prinsipnya kita tidak mengatur Tuhan karena berkat adalah hak prerogatif Tuhan. Tetapi ada secara khusus berkat bagi umat Tuhan, tetapi secara umum berkat Allah berikan bagi siapa saja. Apakah orang percaya kepadanya atau tidak percaya kepada Tuhan. Berkat yang sama Allah berikan. Tetapi yang mau kita harapkan adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kita imani bahwa ada kuasa dalam perkataan kita kepada seseorang. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan kiranya memulihkan engkau, Tuhan membuka jalan bagimu. Ketika kita mengucapkan, maka pertama kita akan mendapatkan berkat. Kita akan terlatih untuk mengucapkan sesuatu kata-kata positif, kata-kata berkat bagi orang lain. Yang kedua, orang tersebut akan dibangunkan. Ketika kita memberi respon kepada seseorang yang memiliki masalah, yang pertama dengan kata-kata kita, maka mereka akan mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi masalah mereka. Atau mungkin ketika mereka sakit, Tuhan memberkati dan memulihkan serta menyembuhkan engkau. Maka orang yang sakit ini akan memiliki semangat ketika kita mengucapkan itu. Ya. Ada satu saya bacakan di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian. Seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Ke rumah, ini salah satu mengenai rumah tangga, ke rumah tangga yang hidup rukun. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika rumah tangga saya hidup rukun, Tuhan akan kirimkan berkatnya ke sana. Ketika rumah tangga saya tidak hidup rukun, maka berkat itu tidak menjadi bagian saya. Kemana berkat yang seharusnya menjadi bagian saya? Kepada rumah tangga yang hidup rukun. Kita tidak dalam porsi sedang mengatur Tuhan, tetapi kita sedang mengambil bagian kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah sudah katakan kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau, akan dikutuk oleh Tuhan. Ketika kita mengucapkan berkat bagi orang lain, maka kita juga akan mendapatkan berkat Tuhan, dan orang tersebut mendapatkan berkat. Ini mungkin dapat saya sampaikan, Pak Manalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahkan, silakan. Silakan Pak Manalu, kita kasih kesempatan untuk menanggapi. Atau masih ada di ruang semua. Bapak S. Manalu. Sepertinya sudah tidak ada di tempat. Baik, silakan Bapak Ibu, kita menunggu 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri untuk ruang sesi tanya jawab ini.
Apakah masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Boleh langsung raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui room chat. Sembari menunggu pertanyaan, kembali kami mengumumkan kembali mengenai acara yang kita langsungkan. Dalam seminggu ada 4 kali pertemuan, di mana hari Minggu kita mengadakan dialog interaktif Advent dan interdenominasi. Pada hari Selasa kita mengadakan kelompok pendalaman Alkitab. Pada hari Kamis seperti malam ini kita mengadakan Success and Survival Class. Dan Jumat malam pukul 8 sampai setengah 10 kita mengadakan Bible Discussion. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang hadir boleh mengikuti acara-acara kita yang kita langsungkan pada hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Jumat. Demikian pengumumannya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, baiklah. Karena waktu kita juga terbatas pada malam hari ini, kita akan akhiri sesi diskusi tanya jawab. Kita persilakan kepada Bapak Pendeta Nikodemus Ginting untuk closing statement. Sahabat orang muda dan orang tua kami diberkati oleh Tuhan, kita dari hari ke hari senantiasa belajar untuk mengucapkan bahasa iman dalam kehidupan kita. Bagi kita akan membangun, dan bagi orang lain dan keluarga kita juga akan menjadi berkat. Mari mulai ucapkan hari ini, malam ini, sehingga kita akan menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Bahasa iman kiranya menjadi bagian kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk pelajaran yang baru saja kita dengarkan yang menguatkan iman kita. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Pendeta Nikodemus Ginting. Kiranya Tuhan yang memberkati Pak Pendeta di dalam pelayanan, keluarga, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman orang muda yang boleh setia untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini, dan semoga juga berkat kesehatan, pekerjaan, dan keluarga Tuhan curahkan. Dan pada saat ini kita akan tutup acara kita akan akhiri, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Pendeta Niko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, sumber segala berkat, Allah yang memurniakan kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap berkat kasih setia, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah malam ini. Kami dapat bersama-sama di ruangan Zoom untuk belajar akan berkat firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian kami. Kiranya ini akan memberi satu perubahan di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam mengucapkan bahasa iman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Bapa, kiranya orang-orang muda kami, orang-orang tua kami semakin diberkati oleh Tuhan. Diberkati di dalam kesehatan mereka, diberkati di dalam iman percaya, diberkati kiranya dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkat Allah melimpah, sehingga kami dapat menceritakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, biarlah dengan kasih karunia-Mu, kami dapat belajar dari hari ke hari, menggunakan kata-kata kami yang lahir dari iman, untuk menjadi sukacita bagi kami, kepujian hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami sekalian yang telah hadir, Bapak. Biarlah kasih Allah melimpah. Orang-orang tua kami yang dalam gangguan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, semangat hidup dan pengharapan, sehingga dengan berkat kemurahan-Mu, orang tua kami akan mendapatkan pemulihan kesehatan dan kesembuhan di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Berkati orang-orang muda kami di dalam pekerjaan mereka, menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, orang-orang muda yang berhasil, orang-orang muda yang menjadi berkat di tempat kerja maupun di keluarga mereka. Berkati Saudari Tri yang telah memandu pertemuan kami pada malam ini, diberkati kiranya di dalam kehidupannya, segala harapannya dengan kemurahan Tuhan kiranya akan menjadi sukacita baginya. Terpujilah Tuhan, ditinggikan, muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Baiklah, demikian acara kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sudah unmute, kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang lain dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih Pendeta Ginting. Nikodemus. Selamat malam. Tuhan Jujur. berkati selalu. Terima kasih.